Soal nomor 3. ABCD adalah suatu persegi panjang dari titik C ditarik garis lurus yang memotong sisi AB di titik X. Kemudian garis CX memotong perpanjangan sisi AD di titik Y. Terus, jika panjang BX adalah B cm, panjang DY adalah D cm, dan luas persegi panjang ABCD adalah L cm persegi, maka pernyataan yang benar adalah, jadi intinya ini diminta mencari pernyataan yang masuk ke rumus luas persegi panjang. Berarti sebelum memahami soal ini, lebih paham lagi kalau digambar dulu. Jadi kita gambar dulu persegi panjangnya. Kita buat persegi panjang dulu, persegi panjang ABCD. ABCD. Ini nanti ABCD-nya bebas ya, nggak harus A-nya yang sebelah sini. Tapi ini lebih enak aja yang bagian sini. Terus, dari sisi C, dari titik C, ditarik garis lurus yang memotong sisi AB. Berarti dari titik C ini, ditarik garis lurus sampai memotong garis AB. Berarti langsung ditarik garis lurus. Nah, sampai memotong garis AB. Memotong garis AB-nya itu dinamai titik X. Berarti titik potongnya itu dinamai titik X. Kan ini ada titik potongnya. Nah, ini dinamakan titik X. Terus, garis CX memotong perpanjangan sisi AD di titik Y. Memotong perpanjangan sisi AD. AD kan ini. Perpanjangan, berarti maksudnya garis AD-nya ini diperpanjang sampai memotong garis CX. Jadi ini dipanjangkan lagi. Kalau belum memotong, berarti yang CX dipanjangkan lagi sampai ada perpotongan. Berarti titik potongnya ini dinamakan dengan titik Y. Kan ini dinamakan titik Y. Nah, terus jika panjang BX adalah B cm, BX ini dinamakan B cm karena kan belum ada angkanya. Jadi cuma disimbolkan B cm. Panjang DY adalah D cm. Jadi dari D sampai Y itu dimisalkan D cm. Ini dimisalkan D cm. Dan luas persegi panjang ABCD adalah L cm persegi. Ini juga belum ada angkanya. Maka pernyataan yang benar adalah, berarti kalau gambarnya bentuknya seperti ini, kita pakai konsep kesebangunan. Kesebangunan itu nanti adanya di kelas 9. Kalau di kelas 7 perbandingan, sama. Konsepnya sama dengan perbandingan. Jadi kalau luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Nah, panjang kan harusnya yang CB atau yang AD. Kalau digambar persegi panjangnya. Lebar itu bisa AB, bisa CD. Jadi kan panjang kali lebar. Nah, masalahnya ini kan belum ada angkanya. Ya kan? Dan ini AB pun yang diketahui baru yang atas. Yang bawah kan belum diketahui. Jadi kan tidak bisa langsung dicari L-nya sama dengan berapa. Kita pakai kesebangunan. Rumusnya, coba lihat di gambar ini yang sudah kita gambar tadi. Itu ada dua segitiga yang sebangun. Sebangun itu maksudnya segitiganya sama, jenis segitiganya sama, tapi ukurannya bisa berbeda. Jadi misalkan yang satu segitiganya kecil, yang satu segitiganya besar. Misal di sini kan ada bentuk segitiga CBX.
Ya kan, yang ini. Ada satu segitiga. Berarti di situ ada segitiga lagi yang besar. Segitiga apa? Ya, segitiga D, Y, C. Soalnya kalau nanti cuma sampai sini, ini kan bukan bentuk segitiga, tapi bentuk trapesium. Kalau sampai Y, ini kan berarti bentuk segitiga. Nah, berarti dari gambar itu, segitiga CBX itu sebangun, ini tanda sebangun ya, sebangun dengan segitiga DYC. Kalau sebangun berarti perbandingannya nanti sama. Contoh, misalkan Bu Dewi ambil sisi BX di segitiga CBX, sisi BX. Ini ya. Kalau masih bingung, kita pisah dulu segitiganya. Dipisah dulu. Misal ini yang segitiga CBX. CBX. Karena B-nya kan di sisi siku-siku. Makanya B-nya ditaruh sini. Ya kan? Kemudian dengan segitiga DYC. Sisi siku-sikunya yang di titik apa? Di titik D, berarti D, C, ini Y yang paling atas. Nah, ini lebih mudah lagi nanti perbandingannya. Berarti kalau Bu Dewi ambil yang sisi BX di segitiga kecil, sebangun dengan sisi apa yang di segitiga besar? Dengan sisi yang sama. CD, ya kan sama-sama alasnya. Berarti BX itu sebanding dengan CD. BX dengan CD. Kemudian, kalau Bu Dewi ambil sisi BC, sisi BC yang di segitiga kecil, BC segitiga kecil, berarti kalau yang segitiga besar itu sebangun dengan sisi apa? Nah, sebangun dengan sisi DY. Ya kan? Nah, terus kalau sudah dibandingkan, langsung dimasukkan yang sudah diketahui. BX. Di sini BX sudah diketahui belum sisinya? Sudah dimisalkan belum? Dimisalkan apa? B. Berarti kita tulis B. Terus CD sudah dimisalkan belum? Belum, berarti tetap ditulis CD. Terus BC sudah dimisalkan atau belum? Belum, berarti masih tetap ditulis BC. DY sudah dimisalkan belum? Dimisalkan apa? D, berarti kita ganti dengan D. Kalau sudah dimisalkan, kita kalikan, karena ini kan tengah-tengahnya sama dengan. Kalau tengahnya sama dengan itu perkaliannya menyilang. Berarti yang B itu dikalikan dengan D, yang BC dikalikan dengan CD. Langsung kita lanjutkan perkaliannya. Jadi B kali D sama dengan CD kali BC. CD kali BC. Coba kita lihat di gambar perseginya. Gambar persegi panjangnya. CD kali BC. CD berarti sebagai panjang apa sebagai lebar? Lebar. Kalau BC itu sebagai panjang, berarti sudah masuk ke rumus persegi panjang belum? Sudah. Berarti BD itu sama dengan CD kali BC sama dengan luas persegi panjang. Jadi dilihat di pilihan gandanya,
Berarti luasnya itu bisa dinyatakan dengan B kali D. Soal nomor 4. Perbandingan panjang kaki sudut siku-siku sebuah segitiga siku-siku adalah 2:3. Ini perbandingannya. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 5 / 13, ini sudah diketahui panjangnya 5 / 13, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, nah, karena ini segitiganya siku-siku, berarti kita pakai konsep Pythagoras. Kita gambar dulu, biar lebih paham. Ada segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya 5 / 13. Kita misalkan segitiganya ini namanya segitiga ABC. Misal, terus siku-sikunya di B. Kemudian yang diketahui lagi perbandingan panjang kaki sudut siku-siku sebuah segitiga siku-siku adalah 2:3. Kaki sudutnya. Nek kaki sudut kan berarti yang sisi AB dan sisi BC. Itu kaki sudutnya. Karena ini masih bentuk perbandingan itu berarti angka yang sudah disederhanakan. Jadi sudah disederhanakan sampai paling sederhana. Berarti ini nanti masih permisalan. Karena perbandingannya ini masih permisalan, kita misalkan ini masih kelipatan X. Karena kan kita belum tahu kelipatan 2-nya sampai berapa, kelipatan 3-nya sampai berapa, sampai memenuhi syarat sisi miringnya itu 5 / 13. Makanya kita misalkan 2-nya ini, misalkan ini 2X, yang sini misalkan 3X, karena perbandingannya 2:3. Misalkan ini mau dibalik, yang AB-nya yang 2X, BC yang 3X boleh. Dibalik pun nggak masalah. Terus kalau untuk konsep Pythagoras, kalau cari sisi miring itu kan sisi yang paling panjang. Berarti kalau mencari sisi miring ditambah apa dikurangi? Ditambah. Yang ditambah sisi apa sama sisi apa? Kalau di gambar segitiga ini. Sisi AB dan sisi BC, ya, sisi alas dan sisi tegaknya. Berarti kalau konsep Pythagoras mencari sisi AC, AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi alas dikuadratkan. Langsung masukkan angkanya. AC-nya sudah diketahui 5 / 13, tapi masih dikuadratkan. Terus AB-nya sudah diketahui 3X. 3X dikuadratkan ditambah BC-nya sudah diketahui 2X. Berarti 2X dikuadratkan. Terus dihitung satu-satu. Yang sebelah kiri dulu. 5 / 13 dikuadratkan. Ini seperti 2/2, itu kan 2 kali 2. Karena ini 5 / 13 dikuadratkan, ya berarti 5 / 13 dikalikan dengan 5 / 13. Sama dengan 3X dikuadratkan, ya sama, berarti 3X dikalikan dengan 3X. Ditambah 2X dikuadratkan, berarti 2X dikalikan dengan 2X. Dikalikan satu-satu dulu. Kalau bentuknya ini ada akarnya, berarti yang dikalikan, yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Satu-satu. Yang ini dulu, yang di luar akar. 5 kali 5, 25. Terus akar 13 kali akar 13. Nah, supaya lebih gampang, ini kan yang di dalam akar angkanya sama. Tidak usah kamu kalikan. Nanti kalau kamu mengalihkan, nanti di akar lagi. Kan berarti 2 kali pengerjaan, 2 kali langkah. Daripada 2 kali langkah, dititeni. Kalau nanti ada angka di dalam akar dan angkanya itu sama, langsung saja dihilangkan akarnya. Jadi kalau nanti akar 13 kali akar 13, berarti jawabannya 13. Nanti kalau ada akar 5 kali akar 5, berarti jawabannya 5. Akar 10 kali akar 10, jawabannya
10. Sama dengan 3x kali 3x, 3 kali 3, 9. X kali X pangkat 2. Karena ini X-nya ada 2. Ditambah 2x kali 2x, 2 kali 2, 4. X kali X kuadrat. Nah, terus tinggal mengalihkan yang ini. 25 dikalikan dengan 13. Coba berapa? Ya, 325. Sama dengan 9x kuadrat ditambah 4x kuadrat. 9 tambah 4. 13. Jadi 13x kuadrat. Nah, berarti ini sama saja gini. 13 dikalikan berapa? Yang hasilnya 325. Berarti sama saja. X kuadratnya sama dengan 325 dan 13 ini diapakan? Bagi. Jadi 325 dibagi dengan 13. Berarti X kuadratnya berapa? Coba hitung dulu. Ya, jadi 325 dibagi 13 tadi jawabannya 25. Kalau X kuadratnya itu 25, berarti X-nya berapa? Akarnya 25. 5. X-nya ketemu 5. Yang ditanyakan luas segitiga siku-siku tersebut. Kalau luas segitiga siku-siku itu kan kita pakai sisi alas dan sisi tegaknya. Padahal ini masih dimisalkan 3x dan 2x. Kalau x-nya sudah ketemu 5, jadi sisi AB-nya itu berapa? Sisi AB-nya itu 3x. Kalau x-nya 5, berarti 3 kali 5. Berapa? 15. Terus sisi BC-nya. BC-nya itu 2x. Kalau x-nya 5, berarti 2 kali 5 berapa? 10. Kalau sudah ketemu AB dan BC, cari luasnya. Jadi luas segitiganya, rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Berarti 15 kali 10 bagi 2. Atau dicoret ya boleh. Misal 10 dibagi 2 dulu berapa? 5. Jadi sisa 15 kali 5 berapa? 75. Jadi luasnya itu 75 cm persegi. Lanjut, nomor 5. H mendapat giliran ronda malam setiap 4 hari. B mendapat giliran ronda malam setiap 5 hari. C mendapatkan giliran ronda setiap 6 hari. Jika A dan B mulai ronda bersama tanggal 1 Januari 2021, sedangkan C ronda 2 hari kemudian, jadi 2 hari setelah tanggal 1 Januari, maka mereka bertiga akan ronda bersama-sama untuk ketiga kalinya pada tanggal berapa? Kalau ada pertanyaan berapa hari sekali, kemudian mereka akan melakukan sesuatu setelah, mereka akan melakukan sesuatu bersama-sama kapan lagi, berarti itu pakai FPB apa KPK? KPK. Kalau berapa hari sekali itu berarti pakai KPK. Jadi kita cari KPK-nya A dan B dulu. Karena yang melakukan bersama-sama itu yang A dan B dulu. Berarti kita cari KPK-nya A dan B dulu. A itu melakukan ronda setiap berapa hari sekali? A melakukan ronda setiap 4 hari sekali, hanya 4 hari sekali. Kemudian B-nya itu melakukan ronda setiap 5 hari sekali. Berarti kita cari KPK-nya 4 dan 5 itu berapa? Atau bisa langsung dikali saja, 4 kali 5 itu berapa? 20. Jadi KPK-nya itu 20. Kita cari 20 hari setelah tanggal 1 Januari 2021. A dan B itu melakukan ronda pada tanggal 1 Januari. 20 hari kemudian
tanggal berapa? 21. Tanggal ditambah 20 kan? Berarti tanggal 21 Januari. Ini baru A dan B yang melakukan ronda bersama. Tadi A dan B itu melakukan bersama-sama pada tanggal 21 Januari 2021. Terus kita cek lagi yang C. C tadi melakukannya 2 hari kemudian. Jadi 2 hari kemudian dari tanggal 1 Januari. Dari tanggal 1 Januari 2021, 2 hari kemudian, jadi tanggal berapa? 3 Januari 2021. Nah terus kita cari KPK-nya C. C itu kan dia melakukan ronda setiap 6 hari sekali. Dia melakukan ronda setiap 6 hari sekali. Jadi kita cari KPK-nya 6. Jadi kan 6, 12, 18, dan seterusnya. Kalau ini 3 tambah 6 itu baru berapa? 9. 3 tambah 12 baru berapa? 15. 3 tambah 18 berapa? 21. Sama ya, berarti melakukan rondanya itu pada tanggal 21 Januari. Jadi ABC melakukan ronda pertama kali itu tanggal 21 Januari. Ini pertama kali mereka melakukan ronda bersama-sama. Ini pertama kali. Yes. Kita cari yang ke 2 kali, karena ini pertanyaannya ronda yang ketiga. Berarti kita cari yang kedua kali dulu. Kalau mencari ronda yang kedua kali, berarti kita cari KPK-nya A, B, dan C. Ketiganya. A-nya tadi 4 hari sekali, B-nya tadi 5 hari sekali, C-nya 6 hari sekali. Nah, kalau dicari KPK-nya, KPK dari 4, 5, dan 6 itu berapa? Ya, jadi KPK dari 4, 5, dan 6 itu 60. 60 hari kemudian setelah tanggal 21 Januari. Coba hitung dulu. Kalau Januari itu berarti sampai tanggal 31, Februari itu sampai tanggal ya bisa 28 atau bisa 29. Dicek dulu itu nanti tahun kabisat atau bukan. Kalau ngecek tahun kabisat atau bukan, tahunnya ini dicek bisa dibagi 4 atau tidak. Kalau bisa dibagi 4 berarti tahun kabisat. Kalau tidak bisa dibagi 4 berarti cuma sampai 28. Terus Maret berarti ada berapa tanggalnya? 31 kan menonjol. April sampai 30, Mei sampai 31. Berarti cek 60 hari kemudian setelah tanggal 21 Januari itu berapa? 60 hari setelah tanggal 21 Januari. Januari tadi sampai tanggal berapa? 31. Berarti dari 21 Januari mau ke 31 Januari butuh berapa hari? 10 hari, butuh 10 hari. 10 hari itu sampai 31 Januari. Kemudian setelah Januari kan Februari. Februari itu sampai tanggal berapa? Kalau bukan tahun kabisat. 28. Kalau akan ke 28 Februari butuh berapa hari? 28 hari. Ini sudah berapa? 10 tambah 28. 38. 38 hari. Kalau ini butuhnya 60 hari berarti masih sisa berapa hari? 22 hari. Sisa 22 hari setelah tanggal 28 Februari jadi tanggal berapa? 22 Maret.
Ini berarti ronda kedua. Yang kita cari ronda ketiganya. Berarti tambah 60 hari lagi. 60 hari setelah tanggal 22 Maret. Maret itu terakhir tanggal berapa? 31 Januari, Februari, Maret, 31. Dari tanggal 22 Maret menuju 31 Maret itu butuh berapa hari? 9 hari. Jadi 9 hari setelah tanggal 22 Maret itu 31 Maret. Kalau kita akan ke April ada berapa hari? 30. Mau ke 30 April butuh berapa hari? 30. Ini sudah berapa hari? 9 sama 30. 39. Kalau kita butuhnya 60 hari berarti masih sisa berapa hari? 21. Sisa 21 hari setelah tanggal 30 April. Jadi tanggal berapa? 21 Mei. Jadi mereka ronda bersama-sama untuk yang ketiga kali itu tanggal 21 Mei 2021.